Gunung berapi besar yang dikira sudah punah terbangun dan memuntahkan awan abu hitam setinggi 80 km. Itu sekitar 9 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Krakatau yang dahsyat telah menyebabkan tsunami besar yang mengguncang kapal-kapal hingga ke Afrika Selatan. Krakatau juga mengubah suhu di seluruh dunia selama beberapa tahun. Pulau vulkanis Krakatau di Selat Sunda kemungkinan besar lahir berkat letusan besar beberapa abad yang lalu. Gunung ini tidak meletus setidaknya selama 200 tahun sebelum tahun 1883. Jadi getaran dan ledakan pertama pada bulan Mei tahun itu sangat mengejutkan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Kemudian kapal-kapal yang berlayar di jalur perairan sibuk mulai melaporkan adanya kepulan abu di atas gunung berapi ini. Keadaan kembali tenang untuk beberapa saat, tapi mereka masih bisa melihat abu di atasnya. Letusan memuncak pada akhir Agustus. Letusannya begitu dahsyat hingga menghancurkan pulau itu menjadi beberapa bagian. Para saksi mata mendengar suara letusannya di Australia, nyaris 5.000 km jauhnya. Mereka menggambarkan suara itu seperti deru meriam yang sangat keras. Beberapa mengatakan itu suara paling keras yang pernah didengar. Selama 5 hari berikutnya, gelombang tekanan dari letusan menjalar ke seluruh dunia sebanyak 3,5 kali dan terlihat pada baru graf di berbagai benua. Longsoran abu panas menyebar ke bawah gunung berapi sejauh 40 km dengan kecepatan tinggi. Letusan ini menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya dan merenggut 36.000 nyawa. Puluhan ribu lainnya tenggelam dalam tsunami yang terjadi setelah gunung berapi itu runtuh ke dalam kaldera. Lebih dari 100 desa pesisir di Jawa dan Sumatera lenyap. Semua ini membuat kebangkitan Krakatau menjadi salah satu yang paling dahsyat sepanjang sejarah. Kerak bumi layaknya puzzle raksasa, terdiri dari potongan-potongan besar yang dikenal sebagai lempengan tektonik. Lempengan-lempengan ini terus saling bergesekan di atas mantel yang merupakan lapisan cair di bawahnya. Indonesia berada tepat di tengah-tengah apa yang disebut zona subduksi. Di sini lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan bagian dari lempeng Asia saat bergerak ke utara. Lempeng samudera memanas ketika menukik ke bawah, dan ini resep yang sempurna untuk sebuah titik api vulkanik. Krakatau memiliki 3 puncak, masing-masing berfungsi sebagai pintu keluar untuk dapur magma yang sangat besar di bawahnya. Selama letusan sebelumnya, puing-puing menghalangi salah satu pintu keluar ini dan tekanan menumpuk di bawahnya. Ketika Krakatau akhirnya meletus, ledakan itu membelah ruang magma hingga terbuka lebar. Letusan tersebut menyebabkan musim dingin vulkanik. Krakatau mengirimkan 25 km kubik batu, abu, debu, dan puing-puing ke atmosfer. Semua itu menciptakan selubung tebal yang menyelimuti bumi. Partikel-partikel tersebut menghalau sinar matahari dan troposfer di bawahnya menjadi dingin. Efeknya bertahan selama beberapa tahun. Belahan bumi utara mengalami suhu yang lebih dingin dari rata-rata. Dan di beberapa wilayah, suhu musim panas tidak mencapai tingkat yang biasanya. California Selatan mengalami curah hujan dengan rekor tertinggi pada bulan-bulan setelah letusan. Langit menjadi lebih gelap di berbagai belahan dunia selama bertahun-tahun setelahnya. Matahari terbenam selama berbulan-bulan berubah menjadi pertunjukan spektakuler berwarna merah dan oranye. Seorang astronom menduga peristiwa ini menjadi sumber inspirasi untuk lukisan The Scream karya Edvard Munch. Lukisan ini menunjukkan dengan tepat seperti apa langit di atas Norwegia setelah letusan. Letusan ini juga menghasilkan jenis halo langka yang disebut Bishop Ring dan cahaya ungu vulkanik saat senja. Selama beberapa tahun setelah Krakatau meletus, bulan tampak biru dan terkadang hijau. Hal ini dikarenakan beberapa awan abu penuh dengan partikel yang cukup besar untuk menyebarkan cahaya merah dan hanya membiarkan warna-warna lain lewat. Seseorang bahkan menyaksikan matahari berwarna lavender dan awan yang bersinar di malam hari. Krakatau menjadi letusan gunung berapi pertama yang dicatat dan dipelajari dengan baik secara ilmiah. Dari saat awan abu pertama terlihat oleh kapal yang melintas, hingga letusan dahsyat, para ilmuwan berhasil menyusun ekspedisi geologi. Mereka mempelajari gunung berapi ini dan mengumpulkan sampel batuan vulkanik. Hal ini berguna untuk memahami aktivitas vulkanik. Krakatau tertidur lelap hingga tahun 1920-an. Ketika beberapa penduduk setempat melihat kolom uap dan kerikil keluar dari kaldera yang runtuh.
Dalam beberapa minggu, pinggiran kerucut baru muncul di atas permukaan laut. Setelah 1 tahun itu menjadi pulau kecil yang dinamai Anak Krakatau. Gunung ini terus meletus, tapi untungnya tanpa konsekuensi yang serius untuk sejauh ini. Pada April 1815, Gunung Tambora mengalami letusan besar, mendatangkan malapetaka di Pulau Sumbawa, Indonesia. Letusan ini menghancurkan rumah-rumah dan merenggut 10.000 nyawa. 80.000 lainnya tewas karena penyakit yang menyebar setelahnya. Peristiwa ini kemudian tercatat dalam sejarah sebagai tahun tanpa musim panas. Kondisi dingin dan basah menyelimuti Eropa dan Amerika Utara dengan suhu dingin yang tak terduga. Ini menjadi yang terdingin setidaknya dalam 250 tahun terakhir. Pada musim panas tahun itu, suhu udara turun paling drastis. Tanaman tidak tumbuh, ternak tidak selamat, dan kelaparan melanda Eropa Barat dan Amerika Utara. New England mengalami salju dan embun beku di bulan-bulan musim panas. Harga makanan naik, gandum untuk kuda menjadi barang mewah. Beberapa mengatakan hal ini bahkan mengilhami penemuan sepeda pada tahun 1817. Para ilmuwan menggunakan data dan model iklim awal untuk melihat apakah semua itu disebabkan oleh letusan Tambora. Mereka membandingkan data dengan tahun-tahun yang sama. Data menunjukkan curah hujan kurang lebih sama, namun temperaturnya jauh lebih hangat. Ketika memasukkan gunung berapi ke dalam skenario, ilmuwan mendapatkan data yang tepat untuk tahun tanpa musim panas. Mereka mengatakan letusan gunung berapi dahsyat seperti itu meningkatkan kemungkinan terjadinya suhu dingin ekstrim hingga 100 kali lipat. Ledakan supervulkan Toba di Pulau Sumatera sekitar 74.000 tahun lalu menjadi letusan gunung berapi terbesar di bumi dalam 28 juta tahun. Sebagian wilayah Indonesia, India dan sebagian Samudra Hindia diselimuti puing-puing vulkanik setebal 15 cm. Gunung ini memuntahkan volume batu yang setara dengan hampir 3 juta gedung Empire State. Kawah yang ditinggalkannya masih terlihat dari luar angkasa. Semua abu dan gas vulkanik yang menyembur ke atmosfer akibat letusan itu menghalangi sebagian sinar matahari. Musim dingin vulkanik yang parah pun dimulai dan berlangsung selama 6 hingga 10 tahun. Beberapa antropolog melihat hubungan antara letusan Toba dan betapa terbatasnya manusia modern dalam hal keragaman genetik. Sekitar 74.000 tahun lalu, tepatnya ketika Toba meletus, terjadi penurunan populasi. Itulah kenapa nenek moyang semua manusia modern berasal dari sekelompok kecil orang yang selamat. Teori bencana Toba menyatakan sebagian besar manusia purba di Eropa dan Asia tidak selamat dari kekacauan iklim pasca letusan. Sebaliknya, sekelompok orang yang beruntung dan secara genetis terbatas menemukan tempat aman di Afrika. Namun catatan arkeologi dan paleoklimatologi tidak setuju dengan teori ini. Benjamin Black dari Universitas Rutgers dan timnya berusaha memecahkan kode tersebut dan menemukan paradoks tersembunyi. Mungkin kita melihat melalui lensa iklim yang salah. Mereka melakukan 42 simulasi model iklim yang berbeda dengan memvariasikan besarnya emisi gunung berapi, waktu terjadinya letusan, latar belakang kondisi iklim, dan tinggi kolom letusan untuk mengetahui gangguan iklim apa yang mungkin ditimbulkan oleh letusan Toba. Terjadi penurunan suhu yang signifikan di belahan bumi utara pada tahun pertama setelah kejadian tersebut hingga 10 derajat Celcius. Belahan bumi selatan, tempat manusia purba bermukim, tidak mengalami pendinginan parah yang dapat memengaruhi mereka semua. Letusan paling signifikan yang dapat mengubah pola iklim dunia secara drastis berasal dari supervulkan seperti Yellowstone atau Gunung Toba. Untungnya gunung-gunung ini meletus sangat jarang, sekitar 100.000 tahun sekali atau lebih. Meski begitu, para ilmuwan iklim tetap mempelajari letusan gunung berapi untuk memahami dan menjelaskan periode pendinginan singkat dalam sejarah planet kita. Setiap beberapa dekade, letusan gunung berapi mengeluarkan sejumlah besar partikel dan gas. Beberapa di antaranya cukup menghalangi sinar matahari untuk memulai periode pendinginan global singkat. Ini tidak seperti musim dingin vulkanik yang sebenarnya, tapi tetap bisa dirasakan di seluruh dunia.